Mahkota Fertilizer. Ini sudah populer sekali ya di kalangan petani sawit. Dengan kandungan ini macam-macam ya Mahkota, kandungan unsur haranya. Cuman saya lagi butuh pupuk yang mengandung unsur kaliumnya yang tinggi, karena sebelumnya sudah saya berikan pupuk tunggal di kebun. Jadi saya untuk memenuhi kebutuhannya kita tambahkan untuk pupuk yang lengkap, 13% nitrogen, 6% fosfat, 27% kalium, kemudian 4% magnesium, kemudian 0,6% boron. Jadi kita tidak perlu memberikan lagi kiserit, tidak perlu memberikan lagi borak yang harganya sekarang sudah gila sekali ya. Jadi ini bisa buat alternatif petani kalau modalnya cekak atau kecil. Ciri-cirinya pupuk asli nih ya, jelas 30% NPK-nya jelas ya. Jangan ada kayak misalnya SI, CI, segala macam gitu kayak dolomit. Kita harus jelas NPK, MG-nya jelas. Biasanya buatan PT ini nggak kelihatan itu ya. PT, jangan buatan yang CV. Kalau CV itu jelas niru ya. Kemudian biasanya segelnya seperti ini ya. Ada tali pengamannya untuk pupuk yang asli. Itu ya, salah satu contoh cirinya. Ini kita butuh 13% nitrogen itu karena dalam jangkos saja, itu jangkos itu janjang kosong, itu terdapat 1% nitrogen. Jadi pupuk ureanya tuh 1% di dalam 1 ton jangkos. Itu jangkosnya saja ya. Sedangkan untuk fosfatnya sekitar 0,5% dari 1 ton jangkos. Kemudian kalium. Nah, di dalam jangkos saja kaliumnya itu 7% ya. Itu karena mengapa kita membutuhkan kalium dalam jumlah yang paling tinggi. Karena kalau nitrogen itu bisa kita peroleh dari air hujan. Bisa sedikit terpenuhi sedikit ya. Kalau fosfat kenapa paling kecil? Karena di tanah Indonesia cukup banyak tersedia fosfat. Tapi tetap ya harus diberikan fosfat. Nah, kalau kalium ini yang paling langka, sebab kalau kalium di tanah itu jumlahnya hanya cukup untuk berbuah, tidak cukup untuk memaksimalkan hasil. Barangnya ekspor juga ya, impor semua kalau kalium, karena maka harganya mahal sekali. Kemudian magnesium, boron seperti itu. Jadi ini cukup untuk solusi kalau petani tidak mau repot untuk memupuk berkali-kali. Sebenarnya bagusnya pakai pupuk tunggal ya, karena tanaman kenyang. Perusahaan besar biasanya juga pakai pupuk tunggal. Tapi karena kita pengennya simpel, jadi kita pakai ini. Oke, kita langsung mupuk ke lahan. Untuk dosisnya kita pakai 1 kilo 1 batang ya. Ini sekitar 5 kilo, jadi sekitar 5 batang. Kalau kondisi sawitnya baru di perawatan, itu berikan 2 kilo ya, 2 kilo ini, 2 kilo pupuk Mahkota. Tapi kalau sudah sering dipupuk atau rutin itu cukup 1 kilo. Jadi pengeluaran untuk pupuk dan hasil sawitnya sesuai ya. Kecuali sampean toke. Kalau toke silakan. Ini 5 kilo 1 batang, tidak apa-apa. Oke. Tanah harus lembab ya. Seperti ini tanahnya. Nih.
jadi basah. Jadi dia langsung bereaksi ke tanah yang basah. Kalau perlu diperhatikan saat mupuk yaitu jangan sampai numpuk seperti ini ya. Kalau bisa rata seperti itu. Jadi akar langsung bisa menyerap. Yang kedua, tanahnya wajib basah ya. Karena kalau tidak basah kemungkinan besar pupuknya akan menguap. Jadi wajib ada hujan. Kecuali pupuk dolomit dan rock fosfat itu tidak akan menguap saya rasa. Karena kandungannya alami ya. Kalau pupuk seperti ini harus dalam kondisi basah. Ya. Jangan dipaksakan kalau tanahnya kering kerontang. Karena unsur nitrogen di dalam pupuk ini mudah sekali menguap. Sebab itu perlu diperhatikan ya petani waktu pemupukan yang benar. Oke, terima kasih. Semoga sedikit membantu memberikan gambaran kepada petani pemula yang baru memulai untuk terjun ke dunia sawit. Kalau udah pro ya mungkin sedikit kasih saran di komen. Oke, sekian, thank you, goodbye.